Hanzalah adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk ras yang dikisahkan sebagai kaum penyembah berhala yang tinggal di dekat dengan telaga. Dikatakan bahwa Hanzalah bin Sofwan seorang rasul dari Bani Israel, keturunan Yahuda. Silsilah lengkapnya adalah Hanzalah bin Sofwan bin Al-Haris bin Al-Qotan. Nabi Hanzalah alaihissalam adalah salah satu nabi yang hidup di zaman Zulkarnain alaihissalam. Nama aslinya adalah Hanzalah bin Sifwan dari Bani Israel. Nabi Hanzalah juga merupakan salah satu nabi yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun kisah mengenai kaum yang dibimbingnya ada di dalam Al-Quran. Kaum yang dibimbing oleh Nabi Hanzalah adalah kaum Ashabur Rosy. Kemudian kaum Ashabur Rosy ini merupakan salah satu kaum yang ada di daerah Yaman. Kaum Ashabur Rosy ini sering disebut kaum Ras. Nabi Hanzalah diutus ke kaum ini untuk memperingatkan dan mengajak mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Ras merupakan kaum yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah salah satu pohon sanobar yang bernama Syahdirot. Syahdirot itu sendiri memiliki arti raja pohon. Mereka menyembah pohon itu karena pohon itu dianggap sebagai hayat al-ilahiyah atau kehidupan ketuhanan. Meskipun sudah Allah peringatkan dengan adanya burung anko, mereka tetap menyembah pohon itu. Alasan mengapa mereka menyembah pohon itu karena pohon itu awalnya ditanam oleh salah satu anak Nabi Nuh yang bernama Yafid bin Nuh. Yafid bin Nuh menanam pohon itu pasca badai topan di tepian mata air. Mata air itu pun disebut Roshan Aub. Kemudian mata air ini yang mengaliri desa kaum Ras. Kaum Ras memiliki 12 desa, di antaranya adalah Oban, Ozar, Die, Bahman, Isfan, Farwadin, Ordi, Basht, Kordad, Murdad, Tir, Mir, dan Syahriwar. Lalu kaum Ras pun mengikuti apa yang dilakukan anak Nabi Nuh itu. Kaum Ras pun menanam pohon sanobar di tiap desa dan mengairinya dengan irigasi yang berpusat pada inti pohon sanobar Yafid. Kemudian mereka menyangka bahwa pusat dari pohon sanobar yang terdapat mata air yang mengalir itu adalah sumber kehidupan Tuhan yang turun ke muka bumi, sehingga mereka mengharamkan diri untuk meminum dari air tersebut, baik untuk diri mereka sendiri ataupun hewan ternak. Bahkan mereka membuat peraturan barang siapa yang meminumnya maka akan dibunuh. Mereka menjadikan air itu sebagai sumber kehidupan Tuhan, dan pohon sanobar sebagai inti dari kehidupan Tuhan juga dianggap sebagai pohon yang berisi roh Tuhan yang harus disembah. Jelas sekali ini bertentangan dengan konsep ketuhanan yang diajarkan sejak zaman Nabi Adam dan seterusnya. Kaum Ras sering mengadakan acara sehari dalam 1 bulan yang dijadikan sebagai hari besar untuk membuat persembahan di tiap desa. Pada hari besar itu mereka akan membawa beberapa hewan ternak untuk disembelih di dekat pohon sanobar. Mereka menyembelih hewan itu untuk dijadikan tanda bahwa Tuhan butuh salah satu pengorbanan agar setiap doa dan harapan dikabulkan. Setelah mereka menyembelih, mereka pun membakarnya. Ketika asap pembakaran dari hewan kurban tersebut naik ke atas, mereka pun mulai bersujud ke pohon, menangis dan mengadakan doa serta permohonan. Saat kaum Ras berada di puncak hari besarnya yang bernama Isfandar, dan setelah kekafiran mereka berlangsung lama, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hanzalah untuk mengajak kaum ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan yang telah mereka perbuat. Nabi Hanzalah pun memulai dakwahnya kepada kaum Ras. Namun apa yang terjadi? Kaum Ras malah menentang ajakan Nabi Hanzalah yang mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun menyebut Nabi Hanzalah seseorang yang menyesatkan sekaligus kafir. Nabi Hanzalah pun tidak diam. Nabi Hanzalah mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat layu pohon sanobar yang disembah oleh mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doanya. Pohon sanobar tiba-tiba layu dan mati. Saat menyaksikan itu, kaum Ras sangat marah dan berkata, "Sesungguhnya lelaki ini telah menyihir Tuhan kita." Maka mereka pun berniat untuk membunuh Nabi Hanzalah. Mereka ingin Nabi Hanzalah mati dengan tersiksa. Mereka pun membuat sebuah sumur yang sangat dalam untuk membuang Nabi Hanzalah dan membuatnya mati karena kelaparan serta kehausan. Selama dakwah, kaum Ras tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Hanzalah, sampai suatu saat ada seorang budak yang berkulit hitam mendengarkan dakwah Nabi Hanzalah. Lalu budak itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaum Ras yang masih geram dan marah kepada Nabi Hanzalah pun menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sungai yang sudah dibuat, lalu menutupnya dengan batu yang besar. Seorang budak yang beriman kepada Nabi Hanzalah dan kepada Allah pun melihat bagaimana Nabi Hanzalah dimasukkan ke dalam sumur itu. Diriwayatkan bahwa setelah Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi ke sebuah desa, maka tidak ada satupun penduduknya yang beriman kecuali seorang budak berkulit hitam. Setelah Nabi Hanzalah memberikan dakwahnya, maka penduduk desa geram dan mereka berencana untuk melemparkannya ke dalam sumur, kemudian menutupnya dengan batu yang sangat besar. Mereka berhasil menangkap Nabi Hanzalah dan melemparkannya ke dalam sumur dengan harapan mati secara perlahan. Budak hitam itu melihat kejadian tersebut, hanya bisa menolong Nabi Hanzalah dengan cara memberinya makan, kemudian menutup kembali sumur tersebut. Kejadian ini dilakukan setiap habis mencari kayu bakar di hutan. Pada suatu hari, budak hitam itu setelah mencari kayu bakar, ia merasakan lelah dan mengantuk, sehingga ia pun merebahkan diri untuk melepas lelah. Dalam kisah ini disebutkan ia tertidur selama 7 tahun lamanya, sehingga ia tidak sempat lagi memberi makan Nabi Hanzalah. Budak itu hanya menyangka ia tertidur hanya sebentar. Ketika ia hendak memberi makan Nabi Hanzalah, ia tidak menemukannya di dalam sumur, dan sebelumnya telah terjadi sebuah peristiwa yang menimpa penduduk keras. Kemudian sebagian sisa yang masih hidup mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur tersebut, sampai akhirnya salah sebagian dari mereka bertobat dan mengeluarkan Nabi Hanzalah dari sumur. Mereka pun mulai beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu Nabi Hanzalah pun penasaran kemana perginya budak hitam yang selalu memberinya makan. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi dan apa yang dilakukannya. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa budak hitam tersebut adalah budak yang pertama kali masuk ke dalam surga. Dikisahkan bahwa ketika Zulkarnain mengelilingi berbagai negara dan memasuki kota Ras, ia menemukan rajanya, penduduknya, wanitanya, anak-anaknya, hewan-hewannya, barang-barangnya, pepohonannya, dan buah-buahannya, semuanya menjadi batu hitam. Diceritakan bahwa di kota di mana Nabi Hanzalah tinggal tersebut ada sebuah gunung tertinggi yang bernama Gunung Falaj. Gunung tersebut dijadikan tempat berlindung sejenis burung yang sangat besar yang diberi nama burung anko. Apabila burung itu terbang, ia bisa menutupi matahari seperti layaknya awan. Lehernya seperti leher unta, memiliki 4 sayap, 2 panjang dan 2 lagi pendek. Bulunya berwarna-warni, suka mengangkat kuda, unta, gajah yang mati, dan binatang yang lainnya dengan cakarnya dan membawanya ke gunung tempat berdiamnya itu. Ketika burung tersebut kian membahayakan manusia, ia menyambar penduduk lalu dibawa ke atas gunung dan mereka dijadikan santapan bagi anak-anaknya yang baru menetes. Maka penduduk kota tersebut mengadukannya kepada Nabi Hanzalah bin Sofwan. Mendengar pengaduan tersebut, Nabi Hanzalah berdoa kepada Allah agar membinasakan burung anko itu. Beliau berdoa, "Ya Allah, matikanlah binatang tersebut dan putuskanlah keturunannya." Setelah itu burung besar tersebut jatuh kemudian terbakar bersama anak-anaknya hingga tak ada lagi bentuknya. Sebagian orang Arab mengingkari keberadaan binatang bernama burung anko ini. Menurut mereka, burung itu hanyalah sebuah cerita yang dikarang oleh orang-orang Arab terdahulu. Akan tetapi di dalam hal ini ada sebuah syair yang menyatakan keberadaannya. Itulah tadi kisah singkat mengenai Nabi Hanzalah dan penduduk Ashabur Rosh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.